Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke mata pelajaran IPS kelas 9. Di sini ada beberapa item, yaitu materi, tema, KIKD, dan tujuan pembelajaran. Namun yang akan kita bahas yaitu tentang materi dan tema. Sekarang kita ke tema terlebih dahulu. Untuk tema pekan ini yaitu pertemuan 13, yaitu temanya alam semesta, subtemanya isi alam semesta, topiknya tata surya. Untuk referensi ayatnya yaitu surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir itu mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Jadi maksud ayat ini, Allah sudah menciptakan langit dan bumi, menunjukkan keesaan Allah, kekuasaan Allah. Namun orang-orang kafir itu tidak sadar dan tidak mau beriman. Begitu teman-teman. Oke, kita kembali. Kita langsung ke materi. Untuk materi pekan itu yaitu kita akan bahas bab 3, yaitu tentang perubahan sosial dan budaya. Yang pertama, pengertian sosial budaya. Yang kedua, bentuk perubahan sosial budaya. Yang ketiga, faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Yang keempat, faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Kemudian contoh perilaku masyarakat akibat perubahan sosial budaya. Yang pertama kita akan bahas dulu, yaitu pengertian sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Adapun perubahan sosial tersebut menyangkut hal-hal berikut. Perubahan cara hidup sebagai akibat dari perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, ideologi, dan timbulnya penemuan baru. Kemudian perubahan pada struktur dan sistem yang ada pada masyarakat. Kemudian segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosial. Itu ya, paham ya? Selanjutnya, bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya terbagi ke dalam 6 macam, yaitu ada perubahan sosial budaya yang berlangsung lambat, perubahan sosial yang berlangsung cepat, perubahan sosial yang pengaruhnya besar, perubahan sosial yang tidak dikehendaki, perubahan sosial yang dikehendaki, perubahan sosial yang mempengaruhi, perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Ya, kita akan bahas yang perubahan sosial budaya yang berlangsung lambat, yaitu perubahan tersebut disebut evolusi. Evolusi ini diantaranya sebagai berikut. Perubahan sosial budaya seolah-olah tidak ada. Perubahan berlangsung secara lambat, tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Contohnya, manusia dan masyarakat beserta kebudayaannya mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan tertentu, dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang sempurna. Jadi maksudnya itu evolusi, suatu perubahan bentuk dari yang paling sederhana menjadi yang sempurna. Contohnya yaitu perubahan secara lambat, yakni perubahan sosial budaya pada masyarakat tradisional atau primitif. Nah, biasanya dalam masyarakat tradisional, budaya, adat istiadat, dan pola hidup yang dianut sejak zaman nenek moyangnya tetap dipertahankan.
Mereka pada umumnya menganggap setiap perubahan yang dilakukan merupakan pelanggaran bagi adat istiadatnya. Oke, selanjutnya perubahan sosial yang berlangsung cepat. Perubahan tersebut disebut revolusi. Perubahan secara revolusi ditandai dengan hal-hal berikut. Yang pertama, perubahan terjadi secara cepat. Perubahan itu menyangkut hal-hal yang dasar, sering menimbulkan perpecahan dalam kehidupan. Contohnya, revolusi kemerdekaan. Nah, sejak dahulu, revolusi kemerdekaan diwarnai dengan demo besar-besaran antar mahasiswa, aliansi mahasiswa, dan juga masyarakat biasa. Di sana ada demo revolusi menuntut tentang turunnya Soeharto karena dianggap tidak bisa mengurus negara. Nah, itu temponya secara cepat. Begitupun ketika setelah demo besar-besaran itu yang terjadi, Presiden Soeharto pun mundur dari jabatannya. Dan perpecahan di sana emang ada perpecahan. Seperti apa perpecahannya itu? Di sana ada bentrok antara aparatur sipil dengan mahasiswa dan aliansi lainnya. Begitu. Selanjutnya, perubahan sosial yang pengaruhnya besar. Maksudnya adalah perubahan sosial budaya yang dapat membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dan membawa perubahan pada struktur sosial masyarakat. Contohnya, proses industrialisasi. Perubahan tersebut antara lain menyangkut hubungan kerja, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan tanah, dan lain-lain. Kita ambil contoh satu, menyangkut hubungan kerja. Nah, ketika suatu perusahaan mendirikan sebuah perusahaan, di sana akan ada beberapa hal yang harus dipikirkan, termasuk tentang pekerjaan, mempekerjakan orang. Dan ketika mempekerjakan orang, pasti akan ada hubungan kerja. Nah, itu adalah salah satu dari proses industrialisasi. Kemudian selanjutnya, perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki adalah perubahan sosial budaya yang dapat menimbulkan perpecahan. Contohnya, kesenjangan sosial, pengangguran, dan tindakan kriminal. Kita ambil contoh satu, pengangguran. Ketika perubahan sosial yang tidak dikehendaki, yaitu pengangguran, sudah banyak terjadi, maka akan terjadi suatu perpecahan, entah itu demo besar-besaran, entah itu gesekan antara yang tidak mempunyai kerja atau pengangguran dengan perusahaan karena tidak dikasih pekerjaan dan lain sebagainya. Yang pasti tidak ada orang yang menghendaki menjadi seorang pengangguran. Selanjutnya, perubahan sosial yang dikehendaki. Perubahan sosial yang dikehendaki adalah perubahan sosial budaya yang dikehendaki atau direncanakan. Contohnya, pembangunan tempat pendidikan. Di sini, ini adalah perubahan yang direncanakan. Karena apa? Supaya masyarakat atau anak-anak di sekitar pedesaan tersebut bisa menjadi pintar, bisa terdidik. Dan ini sangat direncanakan. Begitu. Selanjutnya, perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Contohnya, maksudnya perubahan sosial budaya yang tidak mempengaruhi berbagai aspek sosial, hanya membawa perubahan pada struktur sosial. Contohnya, mode pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain. Kita ambil contoh satu pada zaman sekarang, yaitu orang-orang melihat style ke Korea. Nah, di sana itu adalah contoh kecil dari suatu perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi faktor pendorong terjadinya perubahan sosial.
Faktor internal terjadi perubahan sosial budaya. Ini ya. Faktor intern terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Sejak jumlah penduduk banyak, masyarakat jadi mengenal tentang kepemilikan tanah. Contohnya begini. Zaman dulu kala, nenek moyang kita atau kakek kita ketika zaman penjajahan, setelah zaman penjajahan itu mereka mempunyai tanah, tapi tidak memiliki akta tanah. Nah, semakin berkembangnya zaman, semakin banyaknya penduduk dan semakin butuh untuk tempat, maka akan banyak orang yang membutuhkan tanah, dan di situ mereka akan saling mengklaim bahwa itu tanah milik mereka. Kalaupun itu bukan milik mereka, karena orang yang mempunyai tanah itu tidak punya bukti kuat, ya mereka akan bergesekan saling memiliki, mengklaim tanah tersebut. Makanya masyarakat jadi mengenal tentang kepemilikan tanah. Kemudian penemuan-penemuan baru atau inovasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, penemuan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Contohnya lampu. Nah, ini lampu sebelumnya tidak pernah ada. Ini adalah suatu penemuan. Invention, yaitu penemuan yang sebelumnya sudah ada, tapi dikembangkan atau diperbaharui, di-upgrade ya kalau istilah kita itu. Nah, contohnya apa? Handphone. Dulu handphone itu tidak ada Android. Nah, sekarang sudah mulai ada Android. Kemudian pertentangan dalam masyarakat, konflik generasi tua dan generasi muda. Contoh, generasi muda, mereka berpakaian layaknya ke barat-baratan karena bagi mereka itu bagus. Tapi bagi orang-orang tua, mereka lebih senang memakai belangkon, kebaya, batik, dan lain-lain begitu. Kemudian terjadinya pemberontakan atau revolusi. Ini terjadi ketika revolusi tahun 1966 di Indonesia, yang tadi sudah diceritakan tentang penurunan Presiden Soeharto. Nah, ini adalah faktor intern terjadinya perubahan sosial budaya. Kemudian faktor eksternal. Faktor lingkungan fisik atau alam. Contoh gempa bumi, gunung meletus, dan banjir. Kita ambil satu gempa bumi. Kenapa kok bisa mempengaruhi perubahan sosial budaya? Nah, ketika terjadinya gempa bumi, tempat tinggal mereka mungkin ada yang tertimbun longsor, ada yang tempat tinggalnya tertimbun dengan reruntuhan apa. Nah, di sana akan menciptakan suatu sosial kebudayaan baru. Mereka akan memperbaharui lingkungan mereka, bahkan mereka akan pindah ke tempat yang baru. Begitu. Kemudian peperangan yang terjadi antar negara. Belanda mengenalkan pakaian jas, minuman keras, dan pola hidup individualistis. Ketika dulu penjajahan Belanda kurang lebih 305 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Sebelumnya itu Indonesia merupakan negara yang rukun, aman, damai. Namun ketika Belanda menyerang atau menjajah Indonesia, itu banyak pola-pola hidup Belanda yang dianut oleh bangsa Indonesia. Contohnya minuman keras. Itu ya. Selanjutnya, faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Ini ya. Kurangnya hubungan dengan masyarakat. Contoh, suku-suku yang ada di Papua, mereka akan sulit berubah karena tidak tahu dunia luar. Jadi suku-suku yang ada di Papua, mereka ya udah akan begitu-begitu saja karena mereka terbatas, tidak ada hubungan dengan dunia luar. Kadang mungkin handphone aja atau televisi masih jarang ditemui. Jadi yang mereka tahu ya udah itu adat istiadat atau budaya mereka. Begitu. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat. Jika suatu masyarakat jarang berkomunikasi dengan dunia luar, mereka akan ketinggalan zaman dan lambat menerima informasi baru. Ya, contohnya kita ambil lagi suku ini. Mereka mungkin sudah ada yang mengetahui tentang handphone atau televisi, tapi kemungkinannya itu lambat.
tidak secepat di kota-kota besar seperti di Kerawang. Itu sudah sangat besar ya budaya dari lingkungan sekitar, dari luarnya itu. Makanya bagi suku-suku itu mungkin agak lambat ya, ada tapi agak lambat. Bahkan mungkin ada yang tidak menerima sama sekali. Contoh masyarakat tradisional, contohnya suku-suku yang tidak mau meninggalkan tradisi atau budaya nenek moyang. Nah, ini yang tidak mau menerima sama sekali karena mereka menganggap ya udah ini adalah tradisi kita. Kita tidak akan membuangnya dengan mengganti budaya baru. Kemudian prasangka terhadap hal yang baru atau asing. Nah, di sini maksudnya was-was, kemudian takut terhadap budaya-budaya yang baru. Jadi tidak mau menerima budaya yang baru. Mereka memilih dengan budaya yang lama itu. Kemudian adat atau kebiasaan. Nah, adat atau kebiasaan di sini ya kebiasaan mereka begini gitu. Tidak mau ada campur adat atau adat luar masuk ke wilayah mereka begitu. Nah, selanjutnya contoh perilaku masyarakat akibat perubahan budaya. Yang ini ya. Contoh perilaku masyarakat yang cenderung negatif. Contohnya yaitu pertama kenakalan remaja tentang geng motor. Tentu ya sekarang kita kenal lah dengan berandalan geng motor itu. Mereka anak-anak muda yang tidak tahu bahwa hal itu adalah sangat merugikan bagi masyarakat. Dan inilah contoh perilaku yang cenderung negatif dari perubahan sosial budaya. Kemudian kriminalitas. Contohnya status seseorang karena dia ingin berubah menjadi yang lebih baik, bukan lebih baik ya, menjadi orang kaya misalkan. Nah, dia nekat untuk mencuri, ya ingin merubah sosial dia begitu. Nah, kemudian pertentangan akibat kesenjangan sosial ekonomi dan di masyarakat. Contoh perbedaan antara orang kaya dan miskin. Mungkin banyak ya di lingkungan sekitar kita ada orang miskin yang nggak mau bergaul dengan orang kaya karena canggung. Bahkan ada juga orang kaya yang tidak mau bergaul dengan orang miskin, tapi tidak banyak. Kemudian aksi protes dan demonstrasi. Contohnya mahasiswa yang menuntut pembubaran PKI. Nah, ini contoh perilaku mungkin negatif, tapi di sisi lain mungkin ada juga positifnya. Nah, ketika itu zaman Soekarno ya, supaya PKI dibubarkan. Oke, selanjutnya faktor mungkin ini bukan faktor ekstern ya, tapi contoh perilaku masyarakat yang cenderung positif. Oke. Contoh perilaku masyarakat yang cenderung positif yaitu perilaku masyarakat yang inovatif. Contoh adanya penemuan-penemuan baru seperti lampu gitu kan, dulu tidak terang seperti ini. Sekarang sudah ada lampu. Kemudian perilaku masyarakat yang terbuka terhadap hal baru sehingga mudah mendapatkan informasi dari teknologi. Jadi masyarakatnya welcome gitu. Ada sesuatu hal yang baru, selagi itu positif diambil dan dijalankan. Tidak kekeh dengan kebiasaan atau budaya mereka yang lama. Kemudian perilaku masyarakat yang praktis dan efisien. Masyarakat sudah banyak yang meninggalkan hal tradisional, contohnya mengirim surat. Mungkin ketika zaman dulu masyarakat itu masih mengenal istilah kirim-kirim pesan itu dengan surat. Nah, zaman sekarang tidak ada lagi, walaupun ada tapi jarang. Nah, sekarang mungkin mengirim pesan itu sudah ada pesan singkat atau SMS atau WhatsApp. Nah, bahkan mungkin dalam waktu 1 detik sudah tersampaikan pesan tersebut. Oke, begitu teman-teman yang bisa Pak Arif sampaikan untuk pembahasan kali ini. Dicukupkan sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.